Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak? Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke kak, makasih ya kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak mu'alimah? Semoga kalian sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Nah, pelajarannya diperhatikan ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak mu'alimah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita murojaah terlebih dahulu hafalan di juz 30-nya. Semoga anak-anak mu'alimah masih ingat semua ya. Dan kita murojaah tujuannya agar tidak lupa. Baik, kita mulai ya, surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatqa. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasyiyah. Nasyiyatin kazibatin khoti'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Baiklah, pelajaran yang pertama adalah pelajaran hifzul. Nah, mu'alimah akan mengajarkan penggalan ayat terakhir dari ayat 26 surah Al-Baqarah. Nah, yang minggu kemarin kan sudah ada beberapa penggalan. Nah, yang hari ini adalah yang penggalan ayat terakhir.
Jadi kita akan mengulang 20 kali seperti biasa. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yuzillu bihi illal fasiqin. 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 Setelah tadi mengulang penggalan ayat 26 selama atau sebanyak 20 kali, sekarang mari kita gabung seluruh penggalannya dan kita akan menghafal full ayat 26.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Diulang-ulang terus ya, semoga lancar ayat 26-nya. Pelajaran Sains Quran hari ini adalah melanjutkan makhorijul huruf. Nah, ini adalah melanjutkan yang huruf keluar dari dua bibir, yaitu yang sekarang adalah huruf fa. Setelah kemarin antum semua belajar tentang huruf ba dan mim. Nah, hari ini akan mempelajari huruf yang keluar dari dua bibir, yaitu huruf fa, yaitu batnis safatis sufla ma'a atrofis sanayal ulya, yaitu fa itu keluar dari bibir bawah. Nah, pegang bibir bawah kalian ya. Tapi keluarnya itu dari bibir bawah bagian dalam,
yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, jadi dia bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi fa gitu ya. Kita coba contohnya. Fa fi fu baf fu fang fa ni faf na minal muf ni ma fi fang fa ni fa. Nah, itu tadi contohnya ya. Kalau kita mau mengetahui makhorijul huruf dari huruf fa, nah itu coba dimatikan baf. Nah, nanti antum semua akan tahu dari mana asal keluar huruf fa. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung atau al-khayshum. Nah, huruf yang keluar dari rongga hidung itu dengan dengung atau gunnah. Itu ada 7. Ada 7 gunnah musyaddah. Yang nomor 2 idgham bi gunnah. Yang nomor 3 idgham mutajanisain. Yang nomor 4 idgham mitslain. Nomor 5 iqlab. 6 ikhfa hakiki. 7 ikhfa syafawi. Nah, nanti tidak akan dijelaskan secara rinci karena itu penjelasan yang secara rincinya ketika antum di kelas 5, tetapi nanti akan diperkenalkan secara sekilas saja. Jadi gunnah yang pertama yaitu gunnah musyaddah. Nah, ini adalah ketika mim atau nun itu berdiri sendiri atau memiliki tasydid. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Nah, bigunnah berarti dengan gunnah, yaitu dengung. Nah, idgham bigunnah itu terjadi ketika nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim atau waw. Nah, ketika nun mati atau sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf tadi, maka bacaannya didengungkan. Yang nomor 3 adalah idgham mutajanisain. Nah, idgham mutajanisain ini diartikan dengan pertemuan dua huruf yang memiliki makhraj yang sama tetapi sifatnya beda atau hurufnya berbeda. Cara membaca idgham ini tidak lagi menggunakan gunnah tetapi tanpa gunnah, seperti mengucapkan nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah lam atau ro. Nah, huruf idgham mutajanisain yang sering ditemui adalah huruf ta bertemu dengan huruf to atau dal, atau huruf lam bertemu dengan huruf ro, atau huruf dal bertemu dengan huruf ta. Ada lagi huruf idgham mutajanisain yaitu zal yang bertemu dengan huruf zo. Ada juga ta bertemu dengan huruf zal. Nah, dia memiliki makhraj yang hampir sama tetapi sifatnya berbeda. Yang nomor 4 itu idgham mitslain, yaitu apabila mim mati bertemu dengan mim. Nah, cara pengucapannya harus disertai dengan gunnah atau dengung. Biasanya ini kita menyebutnya idgham mimi karena mim mati bertemu mim. Huruf yang keluar dari rongga hidung yang nomor 5 adalah iqlab. Iqlab secara bahasa artinya merubah. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba dengan merubah huruf mim dan disertai dengan gunnah. Jadi, iqlab adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Yang nomor 5 dari rongga hidung adalah ikhfa hakiki atau kita biasanya ngomongnya ikhfa aja. Nah, secara bahasa ikhfa ini artinya menutupi. Dan hukumnya akan berlaku ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 kecuali huruf izhar, idgham dan juga huruf iqlab. Jadi selain huruf itu adalah huruf ikhfa. Dan cara membacanya antara huruf izhar dan huruf idgham. Yang terakhir atau yang nomor 7 yaitu ikhfa syafawi, yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf ba, jadi hurufnya hanya satu.
Cara pengucapannya adalah mim tampak samar disertai dengan gunnah atau dengung. Nah, itu tadi 7 cara-cara pengucapan yang keluar dari rongga hidung. Halo, Assalamualaikum. Jadi pelajaran IPA kali ini adalah tentang pentingnya keseimbangan alam. Minggu lalu kita sudah belajar tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, kita akan belajar tentang pentingnya keseimbangan alam. Nah, mungkin ada beberapa atau untuk memudahkan anak-anak mu'alimah mengerti kata-kata kosakata di IPA, mu'alimah akan merangkum kosakata IPA di sini. Jadi nanti kalau ada yang tidak tahu atau tidak dipahami boleh nanya mu'alimah. Tapi yang di luar yang kosakata ini ya. Nah, ini ada keseimbangan, pelestarian, organisme, apa itu alam, apa itu ekosistem, terus apa itu harmonisasi, apa itu reboisasi, dan apa itu hutan. Nah, nanti kalau kalian bingung, kalian bisa lihat di sini kosakatanya apa aja, itu sudah mu'alimah cantumkan. Nah, pelajaran kita adalah jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama adalah lahan. Jadi ada sumber daya lahan. Yang kedua, sumber daya mineral. Ini biasanya seperti batu intan, permata, rubi, yang warna hijau giok. Itu biasanya batu-batu mulia atau batu berharga. Yang ketiga, sumber daya air. Ini nanti akan kita pelajari ya. Dan yang keempat adalah sumber daya hutan. Kemarin sudah kita bahas sedikit. Nah, yang pertama ini kita akan mempelajari tentang upaya pelestarian sumber daya hutan. Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang ini. Yang pertama itu ada melakukan tebang pilih tanam, yaitu berdasarkan umur, fungsi, dan juga ukuran dari pohon tersebut sebelum kita tebang. Yang kedua adalah perlindungan tumbuhan dan hewan langka. Masih ingat ya anak-anak mu'alimah? Itu dilindungi agar tidak punah. Contohnya seperti komodo. Terus ada tumbuhan bunga rafflesia atau bunga bangkai. Yang ketiga adalah reboisasi atau penghutanan atau penghijauan kembali, yaitu penanaman pohon pada hutan gundul. Yang keempat, tidak membuang sampah di hutan. Ini sebenarnya lebih baik tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, memberikan sanksi atau hukuman yang berat bagi pembalak liar atau pembalak hutan. Pembalak itu adalah penebang pohon yang secara besar-besaran dan ilegal atau tidak memenuhi hukum atau tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Jadi dia suka-suka dia. Udah nebang gak pakai izin, terus motongnya banyak-banyak lagi. Jadi buat hutan jadi gundul. Nah, ini pentingnya menjaga kelestarian sumber daya hutan. Nah, ini kita lakukan melalui reboisasi. Jadi reboisasi itu adalah penghijauan kembali. Jadi nanti manfaatnya itu akan dibahas seperti video minggu lalu. Materi berikutnya adalah tentang manfaat penghijauan untuk melestarikan lingkungan. Tadi kita sudah belajar tentang langkah-langkah pelestarian lingkungan. Nah, sekarang adalah manfaat penghijauan untuk melestarikan lingkungan. Jadi ini adalah kelanjutan dari ayo lestarikan lingkungan sekitar. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam. Ini adalah manfaat yang kita dapatkan ketika kita melestarikan lingkungan. Yang kedua adalah ketika kita menanam pohon, maka pohon tersebut akan menyimpan persediaan air. Jadi dia menjaga persediaan air tanah. Yang ketiga itu mengembalikan kesuburan tanah. Yang keempat menjadikan lingkungan asri dan indah.
Yang terakhir, mencegah pencemaran udara dan pemanasan global. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, adalah manfaat dari pelestarian lingkungan secara penghijauan atau reboisasi. Yang pertama adalah mencegah bencana alam. Jadi, jika hutan gundul karena pepohonan semuanya ditebang, maka ini gambar hutannya gundul. Kalian bisa melihat bahwa sepanjang atau sejauh mata memandang itu semuanya tanah. Nah, jika hutan gundul, bencana yang akan terjadi adalah longsor karena tidak ada yang menahan tanah. Biasanya ada akar pohon yang menahan tanah. Dan selanjutnya adalah banjir. Nah, oleh karena itu diperlukan penanaman kembali atau penghijauan, yaitu penanaman kembali pohon atau tanaman untuk mencegah bencana. Longsor itu karena tidak adanya akar tumbuhan yang menahan tanah lagi. Sedangkan banjir itu terjadi karena tidak adanya tumbuhan, lebih khususnya akar tumbuhan untuk menyimpan persediaan air di dalam tanah. Jadi airnya itu langsung turun ke perumahan warga sehingga mengakibatkan banjir. Kemudian, manfaat yang kedua adalah menjaga persediaan air tanah. Kalian bisa melihat bahwa ketika hutan itu asri, yang gambar pertama ini, kalian bisa melihat bahwa airnya sangat jernih dan juga bersih. Nah, bagaimana sih pohon atau tumbuhan itu bisa menjaga persediaan air tanah? Jadi penghijauan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menanam tumbuhan atau pepohonan. Kemudian tumbuhan itu memiliki bagian tubuh yang disebut dengan akar. Kemarin pada subtema 1, antum semua sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, yang pertama itu kan ada akar. Jadi akar itu memiliki manfaat untuk menahan tanah dan menyimpan air. Jadi akar tumbuhan juga berfungsi untuk menyerap air hujan. Terus semakin banyak pohon berarti semakin banyak persediaan air tanah yang disimpan oleh pohon itu, sehingga manusia dapat memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian penghijauan atau reboisasi dapat mengembalikan kesuburan tanah. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita menanam pohon dan pohonnya itu sudah besar dan lebat, maka dia akan memiliki daun. Daun yang gugur itu dapat menjadi humus bagi tanah dan juga bagi tumbuhan tersebut. Jadi selain mencegah kerusakan, daun yang berguguran itu dapat menjadi humus bagi tanah. Dia membuat tanah menjadi tidak gersang. Terus dia dapat mengembalikan kesuburan tanah karena selain menutupi tanah dari sinar matahari langsung, dia juga akan menjadi kompos sehingga dapat menjadi pupuk bagi tumbuhan itu sendiri. Selain itu, tumbuhan akan melindungi tanah dari kerusakan akibat sinar matahari. Nah, ketika kita berada di bawah pohon itu kan udara menjadi lebih sejuk, berbeda ketika kita di bawah sinar matahari secara langsung. Manfaat berikutnya, menjadikan lingkungan asri dan indah. Nah, ini adalah salah satu gambar hutan bambu. Ini di Jepang ya. Ini adalah salah satu contoh hutan rekreasi karena hutannya asri dan juga rapi, jadi orang-orang akan berdatangan untuk mungkin menenangkan diri atau berekreasi atau sekedar mengambil foto. Penghijauan itu seperti yang kita pelajari tadi dapat mengubah lingkungan tandus dan gersang menjadi lebih asri. Kemudian lingkungan yang asri akan menciptakan kehidupan yang nyaman bagi makhluk hidup. Karena siapa yang akan tahan tinggal di tengah gurun pasir tanpa pohon ya, karena kita dapat berteduh di bawah pohon.
Dan ketika pepohonan itu menjadi lebih besar, dia bisa dimanfaatkan sebagai untuk sarana rekreasi atau juga pendidikan bagi ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah mencegah pencemaran udara dan pemanasan global. Pencemaran udara dan pemanasan global terjadi karena tingginya tingkat karbon dioksida di udara. Karbon dioksida ini bisa saja dihasilkan dari kendaraan bermotor yang kita semua pakai tiap hari atau dari pabrik. Pabrik juga menghasilkan karbon dioksida. Dan pada malam hari sebenarnya tumbuhan juga melepaskan karbon dioksida, tetapi ketika siang hari dia akan melepaskan oksigen. Tumbuhan ketika siang hari dapat menyerap karbon dioksida dan merubahnya menjadi oksigen. Semakin banyak tumbuhan ditanam, semakin banyak oksigen yang dilepaskan ke udara. Maka udara menjadi lebih sejuk sehingga mencegah pencemaran udara dan pemanasan global. Nah, ini adalah salah satu poster di mana ketika kita melakukan penghijauan, maka bumi semakin menjadi lebih baik. Karena lapisan ozonnya akan semakin membaik, tidak semakin memburuk. Kita hidup di planet yang 71% permukaannya diselimuti air. Isi tubuh kita pun banyak terdiri dari air, dan itu bikin kita butuh minum setiap habis ngapa-ngapain. Tapi gimana ceritanya kalau air di muka bumi menghilang dalam sekejap? Apa yang akan terjadi? Singkatnya, tanpa air semua makhluk hidup di bumi akan punah. Mulai dari manusia, tumbuhan, sampai hewan yang selama ini ada di sekitar kita nggak bakal bertahan lama. Semua ikan di laut akan mati hanya dalam hitungan jam. Manusia pun nggak akan bisa bertahan lebih lama dari seminggu. Terus kalau gitu, apa yang akan terjadi sama bumi tercinta kita? Pertama, bumi akan jadi sangat-sangat panas. Bayangin aja lautan kita itu nyimpen gas karbon dioksida terbesar. Kalau nggak ada air, semua gas ini bebas mengudara, terperangkap di atmosfer, dan muncullah efek rumah kaca yang bikin suhu permukaan bumi semakin dan semakin naik. Kalau udah begini, tinggal tunggu waktu aja sampai nasib bumi sama kayak planet Mars. Bumi nggak lagi indah dengan warna biru dan hijaunya, tapi jadi bola bundar berwarna coklat. Sungguh sangat mengerikan. Gak cuma itu, tanpa air, bumi bakal jadi planet yang dipenuhi sama gunung-gunung tinggi. Lautan yang kosong jadi lembah yang berkilo-kilometer dalamnya. Belum lagi lempeng-lempeng tektonik yang bertabrakan dan menjulang ke atas karena gak ada beban air laut yang menahannya. Gunung-gunung berapi pun mati karena gak ada air yang jadi salah satu bahan utama terbentuknya magma. Jadi kalau bumi tanpa air beneran terjadi, mungkin dataran rumah kita bakal jauh menjulang tinggi. Tapi kalau gitu bisa gak sih kita nyiptain air aja? Secara teori hal ini sebenarnya bisa dilakuin. Tapi meskipun air cuma terdiri dari 2 elemen, ternyata proses pencampurannya luar biasa sulit. Satu-satunya cara untuk ngegabungin 2 elemen ini adalah dengan disulut api. Tapi masalahnya bikin air dengan cara itu, apalagi dalam jumlah besar, bisa bahaya banget karena bakal nyebabin ledakan yang besar. Sampai ada teknologi yang lebih maju lagi, memproduksi air dalam jumlah besar, masih kita simpan jadi angan-angan. Jadi sekarang kita tahu kalau bumi tanpa air itu sama aja kayak kiamat. Makanya selagi persediaan air masih ada, lebih baik kita hemat dan jaga lingkungan biar air di bumi nggak semakin tercemar. Dan seperti biasa, terima kasih. Materi selanjutnya adalah tentang pentingnya menjaga pelestarian sumber daya air. Kita semua tahu ya bahwa air itu merupakan sumber utama dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, apa itu air? Air adalah sumber daya alam yang penting bagi semua makhluk hidup yang diketahui sampai saat ini di bumi. Nah, jadi makhluk hidup di bumi itu manusia, tumbuhan, hewan sangat memerlukan air. Tetapi kemungkinan besar di planet lain seperti Mars dan Venus tidak akan ditemukan air.
Kemungkinan besar karena tidak adanya kehidupan di sana. Tetapi di bumi air merupakan sumber utama. Peta konsep yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, sumber air, yang kedua, fungsi air, yang ketiga, pencemaran air, dan yang keempat adalah menjaga kelestarian air. Baiklah, kita langsung yang ke pertama, yaitu sumber daya air. Jadi, sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna bagi manusia. Kegunaan air meliputi di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas bahwa seluruh manusia membutuhkan air, dan air yang kita butuhkan adalah air tawar. Sumber air di antara lain adalah air permukaan. Ini adalah air yang terdapat di permukaan bumi, seperti danau, sungai, air rawa atau air laut. Kemudian, aliran sungai bawah tanah. Nah, ini seperti contohnya, di sini ada sungai bawah tanah, biasanya dia di dalam goa. Kemudian ada desalinasi. Desalinasi ini adalah perubahan dari air asin, biasanya air laut, dirubah menjadi air tawar. Terus ada air tanah. Air tanah ini adalah air sumur yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Kemudian air beku, dan yang ini adalah es yang membeku di kutub utara atau yang di kulkas kalian. Itu juga termasuk sumber air. Kemudian, yang kedua adalah fungsi air. Jelas sekali ya fungsinya, bahkan kita mungkin kalau puasa aja yang kita makan atau minum pertama adalah air. Nah, yang pertama fungsi air di bidang pertanian. Diperkirakan 69% penggunaan air di seluruh dunia itu untuk irigasi. Karena tumbuhan tidak akan bisa tumbuh tanpa air dan sinar matahari. Kemudian untuk industri. Di sini kalian bisa lihat ada PLTA atau industri tahu, bahkan membutuhkan air untuk proses pembuatan tahu. Atau industri bahan kimia juga membutuhkan air. Jadi 15% air di seluruh dunia digunakan untuk industri. Yang ketiga adalah rumah tangga. Nah, yang ini adalah air yang kita minum, air yang untuk bunda kalian memasak, atau juga air untuk membersihkan rumah atau untuk berkebun. Nah, penggunaan air di rumah tangga sekitar 15% untuk minum, mandi, memasak, sanitasi, dan berkebun. Selain itu, air juga digunakan untuk rekreasi seperti wisata air dan juga untuk lingkungan dan ekologi seperti yang di kolam. Itu kan ada ikan yang membutuhkan air atau katak. Selanjutnya adalah tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Nah, apa yang mencemari air itu? Namanya adalah limbah. Jadi limbah itu dapat berupa apa saja, dapat berupa wastafel, pancuran, atau jamban, pokoknya yang mengalirkan kotoran. Jadi limbah itu air kotoran ya, dari kegiatan komersial, industri, dan pertanian. Istilah ini juga mencakup aliran bekas air hujan yang terjadi ketika curah hujan membawa garam jalan, minyak, lemak, bahan kimia seperti pestisida, dan puing-puing dari permukaan yang tidak tembus ke saluran air. Jadi, ketika ada suatu pabrik itu membuang limbahnya ke saluran air. Jadi misalnya ke parit, jadi parit itu menjadi tercemar. Atau di laut, ada turis atau wisatawan lokal yang membuang sampah sembarangan di laut. Itu lautnya juga tercemar. Ketika kita membuang sampah di selokan atau di got, dan itu merupakan sumber aliran air, berarti kita juga telah mencemari air. Jadi, limbah itu bisa apa saja, bisa dari pabrik yang besar, atau dari kita sendiri sebagai individu.
Nah, berikut adalah tanda-tanda bahwa air telah tercemar. Jadi ada beberapa indikator. Yang pertama adalah perubahan pada temperatur air. Nah, jadi ketika air itu tercemar, maka suhunya juga berubah dari suhu rata-rata sebelum air tersebut tercemar. Yang kedua, ada perubahan rasa, warna, dan bau. Nah, ini pasti sudah jelas. Baunya menjadi lebih tidak sedap, warnanya lebih menjadi pekat. Kemudian kalau rasa, siapa yang mau ngerasain air yang terkena limbah? Kemudian yang ketiga, mikroorganisme yang berlebih atau kurang. Jadi ketika air itu tercemar, terdapat pertambahan atau pengurangan mikroorganisme atau makhluk hidup. Jadi misalnya ada hewan yang memang dapat tinggal atau hidup di limbah, tetapi ada hewan yang tidak dapat atau tidak sanggup bertahan hidup di limbah. Kemudian yang nomor 4, akan muncul endapan atau bahan terlarut atau koloid. Yang kelima, peningkatan radioaktivitas pada air lingkungan. Nah, itu tadi tanda-tandanya dari ketika air tercemar. Nah, ini adalah salah satu gambar saluran air yang dimana warganya kebetulan tidak menjaga kebersihan, yaitu membuang air di saluran air, membuang sampah di saluran air. Mereka menganggap bahwa itu tempat sampah. Ketika mereka membuang dan sampahnya terbawa, mereka menganggap sudah selesai, padahal sampahnya bisa terbawa sampai ke laut. Nah, ketika air tercemar, apa yang akan terjadi? Nah, dampaknya adalah yang pertama, kesehatan manusia. Setiap tahun, air yang terkontaminasi membuat sakit sekitar 1 miliar orang. Ini sendiri adalah seperti timbal balik, ada sebab, ada akibat. Ketika orang membuang sampah seperti yang gambar tadi, maka yang tinggal di daerah sekitar situ pasti juga akan merasakan yang pertama adalah bau tidak sedap dari sampah yang menumpuk. Kemudian, ketika mereka menggunakan air itu, maka mereka juga menggunakan air kotor atau mereka memakan ikan dari sungai tersebut atau aliran air tersebut. Padahal airnya sudah tercemar, maka ikannya juga akan ikut tercemar. Ikannya juga akan makan dari air yang tercemar tersebut. Jadi masuk ke organ ikannya dan ikannya membawa zat beracun. Kemungkinan besar seperti itu. Dan ketika ikan dimakan oleh manusia, maka manusia juga akan menjadi sakit. Mungkin paling yang ringan itu sakitnya adalah diare, tapi bisa lebih dari itu. Mungkin ikannya itu dari daerah atau air yang tercemar limbah merkuri dari suatu pabrik cat mungkin, dan masyarakat sekitar tetap memakannya. Nah, kemudian ketika manusia memakan, maka merkuri itu juga akan mengendap di tubuh manusia dan bisa mengakibatkan kanker. Yang kedua adalah membahayakan lingkungan. Nah, lingkungan sudah pasti ya. Apalagi tadi yang paling dirugikan adalah yang hidup di tempat itu, di danau itu atau di sungai itu atau di rawa itu, ikan-ikan, katak, dan mikroorganisme lain. Tetapi akan kembali lagi ke manusia. Membahayakan salah satu dari organisme ini dapat menciptakan efek berantai. Nah, ini tadi pasti kembalinya ke manusia, karena manusia makan ikan. Dan membahayakan seluruh lingkungan perairan. Bisa jadi juga akan membuat tumbuhan yang di sekitar perairan tersebut akan mati. Nah, ini adalah gambarnya ya. Yang di sini adalah ada perairan yang sudah tercemar oleh limbah plastik atau sampah plastik. Dan ini adalah salah satu contoh laut juga, di mana orang-orang membuang limbah seperti minyak dan juga limbah pabrik. Nah, ini ada ketika bebek biasanya mandi di sungai, dan ketika sebuah pabrik membangun pabrik di dekat sungai dan membuang limbahnya ke sungai tanpa disaring terlebih dahulu, tanpa dibersihkan terlebih dahulu limbahnya, dan kita bisa lihat bahwa bebeknya itu berubah menjadi hitam karena terkena limbah dari sungai.
Nah, itu pasti merugikan karena manusia juga akan makan bebek. Nah, ini adalah gambar mikroorganisme yaitu ikan yang mati karena terkena limbah. Jadi dia tidak dapat bertahan hidup ketika terkena limbah. Kan sayang sekali ya. Nah, karena kita sudah mengerti dampak dari pencemaran air, mari kita menjaga bersama kelestarian air, karena air bersih sangat dibutuhkan. Nah, caranya ini ada 5. Yang pertama yaitu kurangi penggunaan plastik, dan kalau bisa menggunakan atau ketika kalian belanja, bawa tas yang dari kain gitu. Jadi kalian tidak perlu plastik lagi. Yang kedua, atur pembuangan sisa cairan pembersih kimia, minyak, dan bahan-bahan yang sulit terurai. Jadi kalau kalian punya bekas seperti baterai atau bahan kimia, itu sebaiknya jangan dibuang ke saluran air. Yang ketiga, rawat mobil agar oli tidak mudah bocor ataupun beku. Karena ketika bocor di jalan dan ketika hujan, maka air hujan akan membawa oli tersebut ke saluran air dan akan dilanjutkan ke sungai, kemudian ke laut. Keempat, hindari penggunaan pestisida dan herbisida. Ini adalah pembunuh serangga yang digunakan biasanya ya oleh petani. Yang kelima, jika memelihara hewan, pastikan kotorannya tidak mencemari lingkungan. Nah, ini biasakan kalau kita punya hewan, siapa yang punya hewan biasanya? Kucing. Kalau kucing dia diurusnya sendiri ya. Tapi usahakan jangan dibuang ke saluran air. Kemudian, stop buang sampah ke laut. Atau paling bisa, jangan buang sampah sembarangan. Kemarin kita sudah belajar tentang itu ya. Dilarang buang sampah sembarangan, karena itu nggak bagus untuk lingkungan sekitar. Kemudian, ini ada gambar ikan. Ini ikan di laut yang dia sudah berteman. Bahkan ada beberapa hewan itu yang terjebak di sampah plastik. Misalnya seperti penyu, atau juga anjing laut, atau singa laut, atau ikan yang bahkan dia di dalam plastik dan nggak bisa keluar gitu. Nah, mari kita menjaga kelestarian air.
Alhamdulillah ya, kita sudah belajar hari ini. Baiklah, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga kita diberi panjang umur dan dapat bertemu di pertemuan selanjutnya.